Halo semuanya, selamat datang. Udah siap buat membedah salah satu ujian yang paling bikin penasaran buat siswa kelas 6 dan para orang tua? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas tes kemampuan akademik atau TKA Matematika. Yuk kita mulai. Oke, ini nih pertanyaan besarnya. Ujian-ujian kayak gini tuh kadang rasanya kayak misteri kan? Kita nggak tahu apa yang bakal keluar. Tapi tenang aja, sebetulnya nggak seserem itu kok. Bareng-bareng kita bakal cari tahu persis apa aja yang perlu kamu siapin. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya TKA. Terus kita bedah kontekan resminya, alias kisi-kisi. Abis itu kita lihat contoh-contoh soal yang nyambung banget sama kehidupan sehari-hari. Kita juga bakal intip berbagai tipe soalnya. Dan terakhir, saya kasih rangkuman poin-poin penting buat kamu. Langsung aja yuk! Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebetulnya TKA itu apa sih? Sebelum kita pusing-pusing sama rumus dan angka, penting banget nih kita tahu tujuan ujian ini tuh buat apa. Karena kalau kita ngerti, cara kita belajar juga bisa beda loh. Jadi gini, TKA ini bukan kayak ulangan harian biasa di sekolah ya. Ini tuh caranya pemerintah buat ngecek kira-kira sejauh mana sih pemahaman siswa di seluruh Indonesia secara seragam. Jadi ini standar nasional buat ngukur pencapaian belajar kamu. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya nih, bedah kisi-kisi. Anggap aja ini kayak peta rahasia menuju kesuksesan ujianmu. Ini tuh semacam bocoran resmi yang ngasih tahu kita semua area yang perlu kita kuasai. Dan yang paling penting, kamu harus ingat ini ya, ujian ini tuh sama sekali nggak dirancang buat ngejebak kamu. Justru kisi-kisi ini dikasih biar kamu belajarnya fokus dan efisien. Jadi nggak ada tuh ceritanya ada soal kejutan pas hari H, asal kamu udah paham kisi-kisinya. Nah, dari kisi-kisi itu, ini dia rangkuman topik-topik utamanya. Ada soal bilangan, ya kayak tambah kurang kali bagi, terus ada pecahan dan desimal, ada juga perbandingan dan skala, nggak ketinggalan geometri, ngitung keliling sama luas, sama sifat-sifat bangun datar, dan terakhir, yang juga penting, cara baca data dari diagram atau tabel. Nah, dengan daftar ini, persiapan kamu jadi jauh lebih terarah kan? Oke, lanjut ya. Kita bakal lihat gimana matematika itu sebetulnya dekat banget sama kita. Banyak kan yang ngerasa, aduh matematika itu abstrak banget. Nah, TKA ini justru mau nunjukin kalau matematika itu kepake banget loh di kehidupan kita. Contohnya kayak gini nih, mungkin aja nanti ada soal yang minta kamu hitung luas taman bunga atau keliling kolam ikan. Nah, ini kan bukti ya kalau matematika itu ada di sekitar kita dan beneran berguna. Coba deh kita bedah bareng satu contoh soal cerita. Misalnya soal suhu es krim ini ya. Kuncinya itu jangan panik, tapi pecah jadi langkah-langkah kecil. Pertama, baca dulu pelan-pelan. Oke, suhu awal -3 derajat. Kedua, cari polanya. Oh, suhunya naik 2 derajat tiap 4 menit. Ketiga, hitung perubahannya. Kalau 16 menit, berarti naiknya 8 derajat. Nah, langkah terakhir tinggal cari jawaban akhirnya. -3 ditambah 8, hasilnya 5 derajat. Gampang kan kalau diurutin gitu? Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Jadi, selain soal cerita, TKA ini juga punya banyak format soal lain. Yuk kita intip gimana angka, bangun datar, sama data bisa muncul dalam berbagai bentuk soal. Nah, kamu pasti bakal sering ketemu yang kayak gini nih, diagram lingkaran. Ini bukan cuma soal ngitung loh, tapi soal kemampuan kamu buat nerjemahin gambar jadi informasi. Skill yang penting banget. Lihat deh diagram ini. Kerennya, kita bisa langsung baca datanya. Dari sini kita bisa langsung tahu kalau ayam goreng itu yang paling favorit, dapat 33%. Terus bakso sama donat imbang. Dan yang paling sedikit peminatnya itu mie. Gampang kan bacanya? Nah, selain soal-soal hitungan, ada juga loh soal yang ngetes konsep dasar. Kayak gini nih, apa itu bilangan rasional? Paham definisinya aja itu udah bantu banget buat jawab soal-soal teori kayak gini dengan pede. Ini dia bentuk lain penyajian data, diagram batang. Ini malah lebih gampang lagi buat ngebandingin. Coba lihat, langsung kelihatan banget kan kalau yang ikut lomba melukis itu yang paling banyak pesertanya? Jauh di atas pianika. Dan kadang-kadang soalnya bisa seru kayak gini. Bentuknya teka-teki visual. Ini bukan cuma ngetes hitungan, tapi juga ngetes ketelitian mata dan logika kamu. Seru kan? Oh iya, kalau kamu penasaran, jawabannya ada 13 segitiga loh. Wah, kita udah bedah banyak banget ya. Sekarang kita sampai di bagian paling penting nih. Terus, apa yang harus kamu lakuin? Oke, kita rangkum semua jadi strategi-strategi kunci yang bisa langsung kamu pakai. Jadi intinya gini, fokus aja ke dasarnya. Kuasai dulu tambah, kurang, kali, bagi. Itu fondasinya. Kalau itu udah kuat, baru deh latih pemahaman soal cerita dan cara baca data.
Percaya deh, ujian ini tuh sangat bisa dikuasai kalau kamu fokus sama hal-hal ini. Nah, setelah kita bongkar semuanya, sekarang giliran kamu. Coba deh pikirin, dari semua topik yang tadi kita bahas, mana nih yang mau kamu latih duluan? Mulai dari situ aja, satu langkah kecil dulu. Semangat ya, kamu pasti bisa.